Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita serukan namanya atas Israel, atas Indonesia, dan atas Ambarawa. Shema Israel, biarlah tidak hanya Israel tetapi Indonesia dan Ambarawa boleh mendengar bahwa Yahweh adalah satu-satunya Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Engkau sudah memilih kami untuk menjadi umat-Mu, sehingga kami boleh mengenal nama-Mu yang benar dan kami boleh memperoleh keselamatan yang dari Engkau. Sungguh kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Untuk itu pada pagi hari ini kami bersyukur, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Dan biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu ini boleh menyukakan hati-Mu. Sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan memberikan kesembuhan ilahi bagi setiap kami. Kami yang datang dengan kelemahan iman Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Kami yang datang dengan keputusasaan, Tuhan memberikan harapan yang baru bagi setiap kami. Dan bahkan kami yang datang dengan kebimbangan, Tuhan memberikan ketetapan hati bagi setiap kami. Sehingga kami boleh memilih jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan bahkan kami yang datang dengan keputusasaan, dengan kesedihan, Tuhan memberikan harapan, Tuhan memberikan penghiburan bagi setiap kami. Sehingga kami boleh menjalani setiap kehidupan kami dengan baik. Terima kasih Bapak. Dan jika kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan dengan urapan yang sama. Dan bila firman yang ditaburkan ini menjadi kol HL, menjadi suara-Mu yang berbicara kepada kami, yang menegur kami, yang menguatkan kami, sehingga kami hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Dan bila kami boleh menghadapi setiap permasalahan kehidupan kami ini dengan berkemenangan dengan Engkau Bapa Yahweh. Terima kasih Bapak. Jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman dari dasar hati kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Yeshua HaMashiach. Mari Tuhan, Engkau kuasai hati dan pikiran kami, kuasai peralatan yang kami pakai, supaya semua boleh berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan nama-Mu, biarlah hanya nama Bapa Yahweh saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Ya. Saya harap kita semua dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Meskipun berbagai macam tantangan permasalahan dalam kehidupan kita, kita tetap kuat di dalam Bapa Yahweh. Amin. Bapak Ibu Saudara, hidup ini seperti diumpamakan adalah seperti kapal ya. Kapal yang di lautan. Oleh karena itulah seringkali ada kisah,
sebuah istilah ya, dikatakan mengarungi kehidupan ini gitu kan. Lalu dikatakan juga bahtera kehidupan gitu kan. Ini menandakan bahwa kita ini hidup seperti di tengah-tengah laut, seperti kita naik kapal atau naik perahu gitu Bapak Ibu Saudara ya. Dan ketika mengalami di kapal, di laut itu tidak seperti kita di kolam ya kan, yang tenang, yang tidak ada apa-apa begitu kan. Tapi pasti sekali waktu ada angin yang berhembus dengan sangat kuat, sehingga membuat kapal kita itu terombang-ambing begitu ya. Oleh karena itulah kita memerlukan sebuah jangkar yang kuat untuk mencegah kita terombang-ambing gak karu-karuan gitu kan. Dan sebelum lebih lanjut kita membahas tentang jangkar jiwa ini, saya mau ajak kita semua untuk membuka terlebih dahulu ayatnya di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Saya bacakan dari ILT. Yang kita dapatkan seperti sebuah jangkar bagi jiwa yang pasti dan juga teguh, yang masuk ke bagian dalam dari tabir. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dari ILT ini mungkin kurang jelas ya, apa yang kita dapatkan, tokoh-tokoh yang kita dapatkan. Tapi kalau saya coba lihat dari LAI TB1, dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya ini ngomongin tentang pengharapan. Dan kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya juga demikian. Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters into that within the veil. Artinya ada sebuah pengharapan yang memang berfungsi seperti jangkar bagi jiwa kita. Nah, dari kalimat inilah, dari frase inilah saya memberi judul firman Tuhan pada hari ini dengan jangkar jiwa. Nah, pertanyaannya adalah pengharapan apa yang dimaksud? Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, ini merupakan pengharapan akan kehidupan kekal di Samayim atau di surga nanti. Dan inilah pengharapan inilah yang di dalam ayat ini tadi dikatakan bahwa seperti jangkar bagi jiwa yang kuat dan teguh. Yang membuat kapal ini enggak kesana kemari begitu, tetapi bisa tetap teguh. Oke lah, bergoyang-goyang yes, tetapi dia nggak akan jauh-jauh gitu loh, nggak akan melanglang buana, tetapi akan tetap ada di daerah sekitaran situ. Karena apa? Ada jangkar yang membuat kapal ini kuat gitu. Nah, mungkin kalau kita bukan pelaut dan tidak mempelajari tentang kelautan, tentang jangkar apalagi, kita bingung ya cara kerjanya seperti apa. Saya sendiri juga belajar dalam menyiapkan ini, belajar bagaimana sih cara jangkar bekerja. Nah, saya cari sebuah video untuk bisa menggambarkan hal ini. Minta tolong videonya disiapkan, cara kerja jangkar kapal, sehingga kita bisa mempunyai gambaran kira-kira seperti itulah jangkar jiwa buat kita. Inilah cara jangkar menghentikan laju kapal. Kapal laut memiliki berat dan kecepatan yang bervariasi, sehingga berpengaruh pada berapa cepatnya laju kapal. Hal itu membuat para desainer kapal memikirkan bagaimana cara menghentikan laju kapal di atas air. Dengan mematikan mesin kapal, itu tidak membuat kapal berhenti sesuai dengan titik koordinat yang ditentukan. Hal ini hanya akan menghentikan kecepatan kapal, tapi tidak bisa menghentikan sisa gaya gravitasi yang dihasilnya dari kecepatan. Jangkar kapal adalah alat yang digunakan untuk penambat kapal yang biasanya akan diturunkan ke dasar laut, sungai, atau jenis perairan lainnya. Dengan adanya jangkar memungkinkan kapal agar tidak bisa berpindah posisi akibat dari hembusan angin, gelombang, dan arus air. Beginilah cara kerja jangkar pada kapal laut. Jangkar diturunkan ke dasar laut dengan menggunakan rantai besi yang mengikat. Saat jangkar dijatuhkan, kapal tidak langsung berhenti disebabkan gelombang
dan arus gravitasi yang membuat kapal terus bergerak. Dan pada akhirnya, jangkar mengalami inersia yang mengalami jangkar terkubur pada dasar laut. Jadi saudara, dengan jangkar yang sudah terkubur di dasar laut kan keseret gitu kan, dia langsung kayak masuk gitu. Dan ini membuat kapal ini ya di sekitaran situ aja gitu, karena ada rantainya yang mengikat gitu kan. Nah ini membuat dia juga tahan menghadapi gelombang badai yang menerpa begitu. Sehingga dia kapal ini tidak mengalami satu permasalahan yang sangat fatal begitu. Nah, ngomong-ngomong pengharapan, jadi itu pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita bahwa kita nantinya akan ada mempunyai kehidupan yang kekal di Samayim begitu. Ketika kita mempunyai pengharapan itu seperti jangkar, sehingga ketika kita mengalami permasalahan, kita tidak bingung dengan bagaimana kehidupan ini, lalu akhirnya kita mengambil jalan pintas yaitu bunuh diri begitu. Tetapi kita akan bertahan bahwa nanti ketika kita bertahan sampai akhirnya kita akan memperoleh kehidupan yang kekal di Samayim begitu. Karena ada pengharapan ini. Kalau kita berharap bahwa saya pasti satu saat akan, maka ini akan membuat jiwa kita lebih kuat begitu. Nah, ngomong-ngomong pengharapan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan itu dari kata dasar harap atau harapan begitu ya. Dan ini dikatakan sesuatu yang dapat diharapkan. Harapan itu ya. Saya lihat pengharapan itu artinya harapan. So, harapan saya lihat itu ada 3 arti, yaitu sesuatu yang dapat diharapkan. Yang kedua keinginan supaya menjadi kenyataan. Dan yang ketiga, orang yang diharapkan atau dipercaya. Jadi ini, harapan itu sesuatu yang kita inginkan supaya bisa menjadi kenyataan. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani, konsep tentang harapan ini seperti apa? Kita perlu tahu saudara ya. Di dalam bahasa Ibrani, kalau saya lihat, kalau diterjemahkan di dalam harapan atau pengharapan itu menggunakan berbagai macam kata, saudara. Yaitu ada mikveh, tikvah, yakal, tochelet, dan kafah. Yang seringkali diterjemahkan dengan harapan begitu. Padahal secara letterleks kadangkala artinya beda. Ini mikveh ini sebetulnya dicelupkan atau dikumpulkan atau bahasanya sehari-hari dibaptis begitu saudara ya. Mikveh itu dibaptis, maka artinya dicelupkan begitu kan. Bisa juga artinya dikumpulkan gitu. Nah ini ada di dalam Yeremia 17 ayat 13 itu memakai kata mikveh. Ya. Lalu di ayat yang lain ada yang memakai kata tikvah. Tikvah itu artinya cord atau tali simpul begitu saudara. Dan yakal ini diartikan secara letterlexnya itu menunggu. Tochelet juga dari kata yakal sebetulnya katanya yang saya pelajari saudara, artinya juga menunggu. Dan kafah juga menunggu gitu kan. Jadi kalau kita lihat di dalam arti dari bahasa Ibrani ini sebetulnya lebih tertuju kepada Tuhan, bukan dari hasil, bukan keyakinan akan hasil yang akan datang, tetapi yakin akan kekuatan, kehadiran kekuatan Tuhan, begitu. Kita lihat di dalam ayat-ayatnya nanti, sehingga kita ngerti, oh kenapa kok bisa seperti itu, begitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa ini bukan sekedar yakin, tetapi ada usaha dari kita, bahwa usaha yang kita lakukan ini ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Tadi Ibu Deborah mengatakan berapa persen Tuhan ada campur tangan, kita izinkan campur tangan dalam kehidupan kita. Jangan cuma beberapa persen atau beberapa puluh persen, kalau bisa semuanya saudara, 100%. Dan biar dia berdaulat atas setiap kehidupan kita. Dan ini menunjukkan ketika kita berharap dalam konsep Ibrani, ketika kita berharap itu ada sesuatu yang kita lakukan
Ada sesuatu yang kita yakini, nggak cuman kita diem menunggu, dan ini menunggu pun tidak seperti orang nunggu temennya ya, toleh, do nothing gitu kan, tidak melakukan sesuatu, tidak, tapi menunggu dengan aktif. Ada sesuatu yang kita lakukan dan kita yakin bahwa dalam segala sesuatu yang kita lakukan ini Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Ini konsep dari menunggu, harapan atau kita berharap dalam konsep Ibrani seperti ini, saudara. Kita lihat ayatnya ya, di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-13 dikatakan, ya Yahweh pengharapan Israel. Kalau kita lihat di dalam Ibraninya itu disebut Mikveh Israel. Mikveh Israel. Dan tetapi disebutkan pengharapan Israel. Gitu saudara. Ini artinya bahwa Bapa Yahweh itu sebagai pribadi Tuhan yang membuat Israel ini dicelupkan atau dibersihkan seperti itu. Jadi dalam Israel berharap kepada Tuhan, dia ini juga mencelupkan dirinya begitu. Di dalam kuasa Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang membersihkan bangsa Israel ini. Begitu. Itu konsepnya, saudara ya. Dan kita lihat di dalam Mazmur 39 ayat 8. Dan sekarang ya Tuhan, apa yang aku tunggu, di situ dipakai kata kafah. Kepadamulah pengharapanku. Pengharapanku ini pakai kata tohelet. Jadi di sini kita melihat bahwa sebetulnya kata menunggu atau berharap dalam konsep Ibrani ini ada sebuah action dari kita dalam kita menantikan keadaan berubah seperti yang kita harapkan, begitu. Enggak cuma nunggu, ya menunggu ini konsepnya bukan menunggu seperti kita pada umumnya. Nunggu, saudara kalau nunggu temen ngapain? Ya udah ditunggu aja toh, gitu. Tapi bisa juga kita menunggu dengan aktif. Caranya apa? Kita bisa mengontak teman kita, saya sudah di sini. Kalau nggak datang-datang kita bisa telepon atau WA, kamu di mana? Udah berangkat belum? Itu menunggu dengan aktif. Tidak hanya toleh ngenteni, ya wis ngapain lah ya WA-an, nggak ngontak yang ditunggu, tetapi cuman main game, lihat Facebook, Instagram, TikTok, apalagi lah apa. Itu menunggu pasif. Tapi ketika kita menunggu dengan aktif, itu ada sesuatu yang kita kerjakan, apa yang menjadi bagian kita. Supaya menuju apa yang kita harapkan, itu bisa terjadi. Begitu saudara. Paham enggak ini kira-kira? Paham ya? Dalam konsep Ibrani seperti itu. Kalau kita baca memang kadangkala dari beberapa kata ini diterjemahkan pengharapan atau berharap begitu. Tapi secara letterleks itu berbeda. Nah ini memang mengandung makna bahwa dalam menunggu itu kita harus ada beberapa yang kita lakukan. Nanti kita akan sampai ke sana ya. Lalu selanjutnya, harapan itu bukan pasif menunggu datangnya mujizat, tetapi kita aktif melakukan bagian kita. Kita aktif melakukan bagian kita. Ya, saya bacakan dari penelitian yang dilakukan oleh para psikolog. Dari tema Brian PhD yang pernah menjabat sebagai presiden apa itu Association American Psychological Association kalau tidak salah, saya lupa persisnya. Nah dia katakan harapan bukanlah penyangkalan terhadap apa yang ada, tapi keyakinan bahwa situasi saat ini bukanlah segalanya. Artinya ketika kita berharap, mempunyai pengharapan, kita tidak menyangkal kondisi kita. Ya ada masalah, yes betul. Kita nggak menyangkal bilang, oh nggak apa-apa, saya nggak ada masalah kok, saya nggak punya masalah, saya baik-baik saja. No. Ketika kita mempunyai pengharapan, kita meyakini, kita mengakui, kita tahu bahwa yes, saya ini ada masalah. Saya sedang bermasalah, yes, saya tahu.
Tetapi itu, kondisi ini bukanlah segalanya. Bukanlah akhir dari kehidupan kita. Itu yang seharusnya. Ini orang dunia saja ngerti saudara ya. Dan Anda bisa mengenali ada sesuatu yang salah. Yes, tetapi itu juga bukanlah akhir dari cerita. Gitu saudara. Mungkin yes saya ada salah sebetulnya sih. Tapi ya kita terima begitu. Dan kita tidak menyangkali hal itu. Dan kita mengatakan bahwa ini bukan akhir. Firman Tuhan katakan Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Jadi kalau belum indah, belum waktunya Tuhan. Amin saudara? Nah, oleh karena itulah kita harus mempunyai pengharapan ini. Karena pengharapan ini sangat bermanfaat bagi jiwa kita. Yang firman Tuhan katakan seperti jangkar bagi jiwa kita. Sehingga jiwa kita tetap kuat. Ngomong-ngomong kekuatan, namanya kalau fisik itu ada kekuatan. Jiwa juga ada kekuatan saudara. Makanya kenapa ada orang yang konslet sehingga harus dirawat di rumah sakit jiwa itu karena mungkin sudah nggak kuat saudara. Atau merasa tidak kuat begitu. Sehingga konslet. Dan orang melakukan bunuh diri apa? Karena merasa nggak kuat gitu loh. Padahal kalau kita renungkan firman Tuhan, Tuhan tidak membiarkan pencobaan yang kita alami melebihi kekuatan kita. Jadi apapun yang kita alami itu sebetulnya kita kuat. Lah kenapa ada orang bilang aku ora kuat wesan? Wes, ora kuat aku. Ya kenapa? Karena dia merasa tidak kuat. Tapi kalau dia yakin bahwa yes, tidak akan melebihi kekuatanku, pasti kita akan kuat. Mungkin yes kita akan, apa bahasa Jawanya, lempe-lempe gitu ya. Apa bahasa Indonesianya apa sih? Kayak kelelahan begitu. Yes boleh, lelah boleh, menyerah jangan saudara. Lelah yes, namanya orang lelah itu manusiawi. Lelah secara jiwa itu manusiawi saudara. Boleh-boleh saja. Dan kita nggak perlu menyangkal. Wah aku ora capek aku. Gak apa-apa, boleh bilang aku capek Tuhan. Capek Tuhan. Ngomong. Tetapi jangan pernah menyerah. Karena kita punya pengharapan bahwa kita nantinya akan mempunyai kehidupan kekal di Samaim yang bebas dari setiap permasalahan dan penderitaan dan air mata serta ratapan. Amin saudara. Itulah yang perlu kita yakini. Nah kita harus melakukan bagian kita untuk menghadapi setiap permasalahan ini. Sehingga kita memperoleh pengharapan yang sudah dijanjikan itu. Nah kalau kita menyerah, kita mati bunuh diri, tidak akan mencapai pengharapan itu. Tidak akan mendapatkan pengharapan yang Tuhan sudah janjikan. Amin saudara. Maka dari itulah kita harus tetap kuat. Dan biarlah pengharapan yang sudah Tuhan janjikan atas kehidupan kita ini menjadi jangkar bagi jiwa kita. Yang menguatkan setiap kita. Lagi di tokoh lain mengatakan dari Kan Helman PhD, Profesor Psikologi dan Direktur Pendiri Hope Research Center di Universitas Oklahoma. Katanya, kita sering menggunakan kata harapan sebagai ganti berharap. Seperti berharap hari ini turun hujan atau berharap seseorang baik-baik saja. Tetapi keinginan atau bahasa Inggrisnya wishing ya, wish gitu kan, itu bersifat pasif terhadap satu tujuan. Sedangkan harapan atau hope adalah tentang mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi sekali lagi harapan itu bukan pasif menunggu datangnya mujizat. Tetapi kita aktif melakukan bagian kita. Saudara, contohnya pengen dagangan laris. Ya toh? Kita yang dagang kan pengen laris saudara. Ada mungkin ada yang pengen diborong kan begitu. Maka sekarang saya berdoanya yang berjualan Tuhan kirimkan orang-orang untuk memborong barang dagangan kita. Bukan sekedar membeli, memborong saudara. Amin. Kalau saudara perhatikan saya akan mulai ganti itu saudara. Kalau berdoa buat kita semuanya ini. Kalau kita mau dagangan kita laris atau dikenal orang,
ya kita lakukan sesuatu dong. Jangan diem-diem baik. Kita woro-woro dong. Gitu loh saudara. Itu kita berharap dagangan kita laris. Ya kita lakukan. Supaya kita bisa memperoleh harapan kita. Begitu loh. Ini ngomongin harapan yang kita hidup di dalam dunia ini saudara. Bukan harapan yang kekal yang tadi kita ngomong di ayat itu, bukan. Kita ngomongin yang deket dulu dah. Nggak usah sampai surga neraka dulu dah. Yang ada di dalam kehidupan kita dulu lah ya. Ini sebagai gambaran. Kalau kita memang pengen dagangan kita laris, ya ngiklan dong. Iklan itu tidak harus pasang iklan di koran atau di sosial media atau di YouTube. Tetapi kita woro-woro pasang di status WA, kirim di Facebook, atau apalah, bikin brosur kayak atau apa, whatever, apa yang bisa kita lakukan supaya orang-orang itu kenal gitu loh. Dan kita melakukan dengan sungguh-sungguh, memproduksi itu dengan sungguh dengan baik, begitu loh. Ini yang namanya berharap. Yang betul itu seperti itu. Bukan berharap buka dagangan, wes menunggu tolah, kok enggak datang ya. Aku harap ini bisa laris. Kalau kita dagang kan pengen laris saudara ya. Kok ora teko-teko ya. Tolah. Orang lewat yo meneng wae. Ya paling tidak ngomong, mari Pak, Bu, apalah saudara dagang apa, begitu kan? Kan seperti itu. Jangan diem-diem baik. Amin saudara. Loh enggak ngerti cara enggak. Ini tanya. Caranya iklan, tanya. Tinggal cerita saja itu. Sudah ngiklan saudara. Ketemu orang baru, ngomong terus kita bilang, saya bisa bikin ini loh. Gitu. Itu namanya berharap dengan aktif. Berharap yang benar itu seperti itu saudara. Lagi kita pengen dapat kerjaan, yo ngelamar. Jangan meneng-meneng wae. Kirim surat lamaran kemana gitu kan, apply gitu loh saudara, jangan diem-diem aja. Nah itu temanku udah ngelamar bisa dapat loh, itu lain, mungkin dia sudah punya banyak koneksi, orang dikenal, sudah kenal, dan orang memang cari yang skill itu, bisa sih seperti itu. Jadi jangan dikebiauyah gitu, jangan disamaratakan. Pengen dapat kerjaan yang lamar, jangan diem-diem aja. Tanya, kamu ada kerjaan apa enggak? Ada lowongan enggak, kan begitu saudara. Dan kalau sudah dapat kerjaan, pengen ganti kerjaan, juga jangan diem-diem aja. Tunggu ditawari, mau pindah kerjaannya, ngelamar dulu. Ini anak-anak muda yang masih baru-baru kerja ya, saya kasih tahu. Kalau mau ganti kerjaan, jangan resign dulu baru cari, salah. Kebanyakan gitu. Saya wawancara guru-guru, calon guru dan staf itu kadang-kala gitu, heran saya. Lah sekarang kamu kerja di mana? Sudah nggak bekerja Pak? Lah, saya memang mau ganti. Oh, lah terus kalau belum dapat, ya kalau di sini diterima, kalau enggak terus gimana? Ya nggak apa-apa, saya cari lagi. Loh, piye lagi? Ya mungkin karena masih orang tuanya masih bisa support. Jadi, udah lepas dulu kerjaan, habis itu baru ngelamar lagi yo. Ngelamar kerjaan kan tidak seperti tidak semudah itu kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kan harus ada waktu, ya makanya jangan resign dulu. Lah terus kalau diterima langsung masuk terus yang kerjaan di sini. Orang itu kalau diterima kerjaan tidak mungkin langsung, ya hari ini masuk kerja. Tidak selalu, itu kerjaan tertentu. Tetapi biasanya kan ya mulai minggu depan atau kapan kamu bisa masuk, kan begitu. Baru kalau sudah diterima deal, barulah yang kerjaan yang sekarang ini dilepas, resign. Kan begitu, kadang-kala lucu juga tuh anak-anak muda kan. Ya mungkin karena belum pengalaman ya. Jadi mungkin pikirnya, saya masih ada kerjaan kok ngelamar di tempat lain. Lu justru gitu kalau mau pindah caranya. Supaya enggak bingung kita. Begitu ya. Nah itu, lagi. Kalau mau dapat pasangan hidup, ya PDKT. Pengen dapat pasangan hidup meneng-meneng wae. Diliatin aja dari jauh. Cantik sekali ya, ganteng sekali ya. Lihat itu, kelap-kelip. Lah piye bagaimana dia tahu kalau kamu tuh suka sama dia? Aku maunya itu biar alamiah saja.
seperti tahu-tahu dekat, tahu-tahu nyaman. Itu sudah nanti keburu dia ambil orang sungguhan. Ya, kalau pengen dapat pasangan hidup, pengen ini ya deketin dong, PDKT. Masalah diterima apa enggak itu urusan belakang, itu resiko memang gitu loh. Apalagi cowok, ya harus berani, siap mental, siap diterima, siap ditolak, kan begitu. Nah bagaimana dengan yang wanita, yang cewek? Masa aku nembak duluan, katanya emansipasi. Tapi nek giliran begini, gengsi dong. Ya oke lah kalau nggak mau nembak duluan nggak apa-apa, paling nggak kasih sinyal gitu loh. Kasih sinyal bahwa kamu tuh suka sama dia gitu. Bener nggak saudara? Dulu saya ada yang deketin saya, nggak kasih sinyal. Mana saya tahu ya toh saudara. Tahu-tahu temennya yang bilang, kamu tuh gimana sama dia katanya. Gimana maksudnya? Dia tuh suka sama kamu loh. Loh, iya tak? Aku nggak tahu. Gitu loh. Kalaupun tahu juga bukan tipe saya maksudnya. Nah, kalau mau ini sesuatu ya action gitu loh. Saya dulu juga pernah berpikir seperti itu, pinginnya yang alamiah saja, begitu kan? Dulu waktu deketin Elvina begitu saudara. Pinginnya alamiah, kalau tahu-tahu deket. Tapi gak ada progres. Saya pikir lah nek ngene terus ya ora entuk iki. Bagaimana dia tahu kalau saya suka dia, saya bilang. Akhirnya saya lebih agresif lagi. Saya WA, ya meskipun awal-awal WA pagi dibales sore, dibales lagi besoknya baru bales sih. Nggak apa-apa, itu loh. Maka ada usaha gitu loh ya. Ada usaha. Masalah ditolak, urusan carry. Gitu loh. Yang penting kita tulus. Kita mau deketin. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kita mau berharap ada sesuatu hal, ya lakukan action kita. Gitu loh. Mau sehat, berharap supaya sehat, ya lakukan bagian kita. Makan dengan baik. Makanan yang menyehatkan. Mungkin bisa olahraga. Mungkin bisa juga lakukan menjaga pikiran kita tetap bahagia. Kan begitu, ada action yang perlu kita lakukan. Itu namanya berharap dengan aktif dan itulah yang benar sebetulnya. Dan secara tersirat, firman Tuhan juga sudah mengatakan hal ini bahwa berharap itu harus dengan aktif. Kita lihat di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 5. Roma 5 ayat 1 sampai 5 dikatakan, sebab itu setelah dibenarkan oleh iman, kita memiliki damai sejahtera dengan Elohim melalui Tuhan kita Yeshua HaMasyiah. Melalui dia juga kita telah mendapatkan jalan masuk ke dalam anugerah ini dengan iman, yang dengannya kita berdiri dan bermegah atas pengharapan akan kemuliaan Elohim. Dan bukan hanya itu, tetapi kita juga bermegah dalam kesukaran, karena mengetahui bahwa kesukaran itu membuahkan ketabahan, dan ketabahan membuahkan karakter yang teruji, dan karakter yang teruji pengharapan. Dan pengharapan tidak mempermalukan karena kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Saudara perhatikan, pengharapan itu adalah buah dari karakter yang teruji. Ya kan? Di sana dikatakan karakter yang teruji pengharapan. Artinya apa? Pengharapan ini merupakan buah dari karakter yang sudah teruji. Gitu loh. Nah, artinya ada sebuah hal yang kita lakukan, bukan pasif. Karakter, sesuatu yang menjadi karakter kita, itu kan buah hasil dari kita, apa yang sudah kita lakukan. Begitu saudara. Amin. Sehingga ketika karakter yang sudah teruji ini, maka membuahkan pengharapan. Nah ini pengharapan ini, kenapa sudah terbiasa melakukan something, do something, menjadi karakter yang baik. Gitu loh saudara. Karakter yang baik ini membuat kita, oh ya, bolehlah kita mengharapkan sesuatu yang baik. Jadi bukan harapan kosong, bukan bagai punggu merindukan bulan. Punggu itu burung hantu ya, saya pernah sampaikan khotbah judulnya ini kalau nggak salah ya. Itu punggu itu burung hantu. Burung hantu kadang-kala katanya kalau malam itu suka memandangin bulan gitu. Makanya muncullah peribahasa itu, bagai punggu merindukan bulan. Karena dia cuma menatap bulan dari kejauhan.
sepanjang malam. Itu saudara. Do nothing. Ya tidak akan mendapatkan sesuatu lah. Kita pun ketika mempunyai pengharapan yang kehidupan kekal, kita pun juga harus melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Bukan sudah terima Tuhan Yesus sudah, wes pasti selamat, menang-menang wae. Ya enggak begitu Ferguson. Anak-anak muda bilang ya kan. So ada sesuatu yang harus kita lakukan. Dan kita lihat pengharapan, kita lihat dulu ya manfaat dari pengharapan ya. Itu apa saja manfaat dari pengharapan. Yang pertama, meningkatkan kesehatan mental dan harga diri kita, saudara. Ini berdasarkan penelitian dari Stephen dan kawan-kawan yang berjudul Supportive Care in Cancer, volume 28 tahun 2020. Ini dikatakan pengharapan, dengan kita mempunyai pengharapan ini meningkatkan kesehatan mental kita dan juga harga diri kita. Maksudnya harga diri ini bukan gengsi kita, no. Tapi maksudnya kita bagaimana menilai diri kita. Seperti itu. Yang tadinya kita berpikir sebagai korban, itu harga diri rendah, saudara. Oh iya, aku begini kan gara-gara gara-gara itu, gara-gara kamu dan bagaimana, gara-gara keadaan dan seterusnya dan seterusnya. Itu harga diri rendah, saudara. Self esteem rendah. Karena merasa sebagai korban, tidak berdaya, dan itu akan membuat kita tidak ada kekuatan untuk menghadapi setiap permasalahan. Kenapa? Karena kita merasa korban. Harusnya kita berpikir bahwa kita ini bisa mengubah kehidupan kita, bukan korban. Maka berhentilah yang selama ini merasa bahwa aku ini gara-gara kamu, aku begini gara-gara kamu memperlakukan saya seperti jadi saya begini. Saya gara-gara dilahirkan dari keluarga yang seperti ini, maka saya begini. No, sekarang berhentilah menyalahkan keadaan, menyalahkan pihak luar, bahkan menyalahkan Tuhan. Kita harus mulai ambil tanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Untuk kita bisa mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Amin. Seperti itu. Lalu yang kedua, juga memperbaiki kesehatan tubuh. Kalau tadi kesehatan mental, sekarang kesehatan tubuh. Kita pun akan diperbaiki, saudara. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan harapan dapat memperbaiki gejala dan fungsi sehari-hari pada mereka yang menderita penyakit kronis. Pada mereka yang mempunyai penyakit kronis. Oleh karena itu saudara punya sakit penyakit apapun, tingkatkan pengharapan saudara. Jangan terus saudara berpikir, wis kita iki gak ono harapan iki. Wangel iki wis. Sakitku iki angel, marine angel wis angel. Jangan berpikir seperti itu saudara. Tetapi pasti ada harapan. Bersama dengan Bapa Yahweh akan ada mujizat. Amin. Tapi kita enggak cuman pasti ada mujizat, No, tidak cuman begitu doang, tapi kita lakukan sesuatu. Dengan apa? Kita makan makanan bergizi, makan makanan yang sehat. Ojo banyak makan gorengan, saudara. Itu nanti akan tambah parah gitu kan. Dan makan yang sehat lah ya. Apa? Buah-buahan, yang sayur-sayuran, begitu saudara. Makan makanan yang sehat. Jangan sering-sering makan fast food, saudara. Ya, itu tidak baik. Atau mungkin yang kebanyakan yang instan-instan gitu saudara. Itu dihindari. Ya. Jadi kita lakukan yang menjadi bagian kita. Dan yang penting ini, pikiran kita ini harus kita buat mempunyai harapan. Kita berpikir bahwa Tuhan pasti campur tangan di dalam setiap yang kita lakukan. Begitu saudara. Dan harapan dikatakan, harapan bisa menjadi pelindung yang sangat kuat melawan rasa takut akan penyakit kronis atau penyakit yang mengancam jiwa. Ini tulisan dari Adam P. Stern MD yang ditulis di dalam Harvard, websitenya Harvard, Universitas Harvard. Ya. Jadi harapan ini juga termasuk bisa melindungi, jadi sebagai pelindung yang sangat kuat melawan rasa takut. Saudara, apa yang sekarang saudara sedang hadapi? Ketakutan apa? Tentang penyakit saudara? Perbesar harapan saudara. Kita punya Tuhan yang maha kuasa kok. Tadi kita sudah nyanyi, Tuhanku maha besar,
Tuhanku Maha Kuasa. Jangan cuma nyanyi doang, saudara. Tapi betul-betul kita hayati dan kita ngerti bahwa yes, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Besar. Sehingga dia bisa melakukan apapun bagi kehidupan kita. Amin. Itu yang perlu kita tanamkan di dalam pikiran kita. Pengharapan yang seperti itulah untuk kita bisa melawan setiap penyakit baik fisik maupun mental untuk kehidupan kita. Lalu yang ketiga manfaat dari pengharapan itu adalah faktor pelindung dalam gangguan pasca trauma atau PTSD. Ya, penelitian lain menemukan bahwa harapan menjadi faktor pelindung dalam gangguan pasca trauma. Ini juga kata penelitian dari Journal of Clinical Psychology volume 76 nomor 3 tahun 2020 yang dilakukan oleh Gallagher dan teman-temannya. Itu menemukan seperti itu, bahwa pengharapan ini bisa melindungi kita. Mungkin kita pernah habis mengalami trauma, kita habis mengalami permasalahan apa yang kita kadang-kala kayak membuat kita ini kayak selalu takut, dan ini akan menjadikan pelindung kita ketika kita mempunyai pengharapan. Enggak, Tuhan pasti tolong saya. Begitu, saudara. Dan pengharapan yang kuat itu kita langsung berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada alam semesta, bukan berharap kepada teman, kepada orang lain, bukan. Kepada dokter, mohon maaf saya tidak mengecilkan dokter, tetapi kita pengharapan yang paling kuat ketika kita berharap kepada Bapa Yahweh. Itu adalah jangkar yang kuat buat setiap kita. Sehingga jiwa kita tidak terombang-ambing, jiwa kita tidak melanglang buana tanpa arah dan tujuan. Tapi kita bisa tetap kuat di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang keempat, manfaat pengharapan yang keempat yaitu memberi ketahanan mental dalam menghadapi kesulitan. Kalau tadi menjaga kesehatan mental, sekarang memberi ketahanan, memberikan kekuatan mental di dalam kita menghadapi setiap kesulitan. Jadi ini saudara, untuk kita supaya tetap mempunyai pengharapan, jangan pernah hilang harapan. Hilang harapan, orang hilang harapan itu putus asa, saudara. Putus asa, tidak ngerti lagi apa yang harus dilakukan, dan semuanya duniaku runtuh. Dan untuk apa saya hidup dengan berbagai permasalahan ini? Lebih baik saya mati. Akhirnya orang bunuh diri. Inilah yang seringkali terpikir dari orang-orang yang mengalami permasalahan. Tapi saya mau katakan kepada kita semuanya, sekarang kita harus tetap ingat bahwa selalu ada harapan bersama dengan Tuhan. Maka kita jangan meninggalkan Tuhan. Amin. Nah, saya mau ajak kita semua untuk melihat satu video pengaruh harapan. Minta tolong disiapkan videonya. Kita akan melihat bagaimana secara ilmu pengetahuan, dan ini ada kisah nyata bagaimana seseorang karena ada harapan dia bisa terus menjalani kehidupan dengan baik. Silakan. Being hopeful doesn't only feel good. Science says it can also improve your health and even make you live longer. It can also give you a reason to get up every morning, even when life is hard. This morning, we are sharing a woman's story of how hope made an impact in her life. And I was going to my house, and I came upon a really bad accident, and I stopped to render aid. A car came down the highway and crashed into us, and I was crushed. The next memory Jamie Blanknick has is waking up in the ICU. Her right leg gone, her left leg crushed. I was an active person, and I was a model, I traveled, I owned a business. Jamie lost a lot, but she never lost hope. I've gone through this whole process wanting to reach my goals. Social science researchers at Arizona State University found that hopeful people are able to set goals easier, identify ways to reach their goals, and achieve those goals. Jamie's trauma surgeon, Daniel Stahl, sees how hope makes an impact in the ER. There's also a hope that as a trauma surgeon,
you have to instill to say, even though this terrible thing happened to you, we're gonna fix what we can fix. He believes honesty and positivity can change outcomes. So I think when they hear that from their surgeon, it instills a lot of hope. Research shows you can learn to be more hopeful by taking small steps to reach long-term success. Check in with yourself regularly to make sure your goal is still what you want. Hope takes practice, and it's easier to have it if you foster a culture of hope, surrounding yourself with others who hold your optimistic view. On the 10th month anniversary of Jamie's accident, on her birthday, Jamie reached her goal of getting back out on her snowboard. I survived for a reason, and the future is very bright. Yeah, get it? That is so inspiring. So in a 2019 study, researchers linked optimism to a 15% longer life, just a little mindset change. Also keeping people alive to 85 and even beyond. Nah, ini kisah nyata, saudara. Bayangkan orang model, ya kan, terus sering bepergian, tahu-tahu kecelakaan. Begitu bangun, tahu-tahu kakinya udah hilang, kaki kanannya, dan kaki kirinya remuk. Itu satu hal yang shocking banget, yang membuat pasti setiap orang terpukul, begitu kan. Tetapi dia tetap bertahan karena dia punya pengharapan. Dan inilah kita bisa melihat bahwa pengharapan ini bisa membuat seseorang bisa terus berjuang, bisa terus melakukan sesuatu hal, dan bahkan bangkit dari keterpurukan yang ada. Bayangkan hanya dengan 10 bulan sejak kecelakaan, dia langsung bisa main snowboarding, bisa berselancar lagi. Itu satu hal yang luar biasa, termasuk cepat pemulihannya. Maka dari itulah mari kita tetap berharap, apalagi kita punya Tuhan yang luar biasa. Saat bacakan penelitian yang selanjutnya, seseorang mengatakan, Hellman ya, melihat harapan sebagai pola pikir yang mendorong ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Dikatakan, jika saya memiliki perspektif bahwa sesuatu yang lebih baik mungkin terjadi di masa depan, maka saya dapat menanggung perjuangan saya dengan lebih baik saat ini. Menuai manfaat dari harapan melibatkan upaya menyusun ulang pemikiran dan membentuk kebiasaan baru. Namun dengan perubahan pola pikir dan kebiasaan, Anda dapat mulai melihat dan berupaya menuju kemungkinan masa depan yang lebih baik dan memperlengkapi orang lain untuk melakukan hal yang sama. So, saudara, para ahli juga setuju sesuai dengan firman Tuhan bahwa dalam kita berharap, kita harus melakukan sesuatu hal. Kita mengubah pola pikir kita dan kita mulai berupaya untuk bisa mencapai sesuatu tujuan kita. Tadi dikatakan men-set ulang goal kita dan selalu cek, dan kita buat bagaimana caranya untuk bisa mencapai tujuan kita itu, saudara. Dan oleh karena itulah pemazmur mengingatkan kita untuk selalu berharap, yaitu kepada Elohim. Itulah pengharapan yang paling kuat. Di dalam Mazmur 42 ayatnya yang ke-6. Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengerang dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim, sebab aku mau senantiasa menyanjung Dia karena keselamatan ada di hadapannya. Dan kalau saudara perhatikan, ini kalimat, ayat yang ini, itu diulang ada ayat 3 yang persis seperti kalimat ini, ayat ini. Di dalam Mazmur 42 ayatnya yang ke-12 kalau nggak salah, dan Mazmur 43 ayat saya lupa. Ada, nah itu ayatnya sama. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengerang dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim. Maka pengharapan ini sangat penting, saudara. Kalau dicatat di Alkitab itu penting. Kalau diulang 2 kali itu sangat penting. Nah, ini ditulis sampai 3 kali ini mesti something ini. Pasti sesuatu yang sangat vital. Maka kita harus betul-betul sadari hal ini, bahwa jangan pernah hilang harapan. Amin. Oh, cuma satu. Halo. Amin. Ayo katakan kanan kiri, jangan hilang harapan. Jangan pernah hilang harapan. Jangan pernah hilang harapan. Tadi
di video tadi katakan bisa membuat umur kita lebih panjang. Setidaknya 15% katanya. Enggak tahu caranya ngukur piye, tapi para peneliti itu mengatakan ini bisa memperpanjang usia sampai 15%. Itu luar biasa. Dan bahkan bisa membuat kita hidup sampai 85 tahun, bahkan lebih tua. Itu luar biasa. Dan kalau kita menjaga pikiran kita dengan baik, kita hidup umur panjang tetapi tidak dengan sakit-sakitan. Tapi kita hidup umur panjang dengan masih ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Itu kan yang kita rindukan, kalau kita bisa hidup umur panjang, kan begitu saudara. Nah, oleh karena itulah mari kita bisa terus berpegang pada pengharapan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apapun yang saudara hadapi saat ini, sakit penyakit, pergumulan apapun yang kita hadapi, jangan pernah hilang harapan. Lalu yang kelima, manfaat pengharapan yaitu mencegah bunuh diri. Orang dengan mempunyai pengharapan dia nggak akan mudah-mudah bunuh diri. Eman-eman pengharapan yang akan dia dapatkan. Kondisi yang lebih baik, jauh lebih baik dari hari ini, dia akan mendapatkan itu. Daripada dia mati bunuh diri. Kenapa? Kalau mati bunuh diri bubar kabeh, sudah bubar, sudah. Harapan yang katanya kita pengen masuk surga, pengen masuk samayim yang terbebas dari penderitaan, itu tidak akan didapatkan. Malah justru kalau mati bunuh diri akan mendapatkan siksaan kekal di neraka. Ya toh? Maka dari itu jangan mudah-mudah ngomong bunuh diri. Penelitian yang lain mengatakan, di antara orang dewasa muda yang menderita penyakit kronis, tingkat harapan yang lebih besar itu dikaitkan dengan peningkatan penanganan penyakit, kesejahteraan, dan keterlibatan dalam perilaku sehat. Ini juga melindungi terhadap depresi dan bunuh diri. Di kalangan remaja, harapan dikaitkan dengan kesehatan, kualitas hidup, harga diri, dan tujuan hidup. Ini merupakan faktor penting untuk mengembangkan kedewasaan dan ketahanan. Oleh karena itu, terutama anak muda yang saat ini saya lihat trennya itu banyak bunuh diri, saudara. Dikit-dikit bunuh diri, terjun dari gedung bertingkat atau mungkin melakukan whatever lah, minum racun maut lah, menyayat inilah atau apalah. Itu kenapa? Karena ada masalah sedikit bunuh diri. Saya dengar di satu kota itu begitu. Kan beberapa waktu lalu ya ada orang bunuh diri terjun di kampus itu. Lalu ternyata yang tidak muncul di berita yang saya dengar itu ada seorang dokter atau psikiater ya itu mengatakan banyak orang, kira-kira bisa dalam sebulan ini sekitar 20-an orang itu masuk IGD. Gara-gara apa? Percobaan bunuh diri. Anak-anak muda semua, saudara. Ini jadi tidak tahu rohnya apa, spiritnya apa, sehingga kayaknya tren gitu ya. Tren bunuh diri di sana, bunuh diri di situ, bunuh diri di sana. Wah, jadi kayak belajar akhirnya. Anak-anak muda baca berita ini, oh, hanek ngono, aku punya masalah nih sekarang, repot lah, mati weh. Kayak gitu, saudara. Jadi seolah-olah kayak belajar. Bukannya mewaspadai, tetapi malah niru. Ini kan ngawur gitu loh. Anak-anak muda, come on, ayolah. Ya, jangan hanya karena putus cinta mati bunuh diri. Allah, ya ampun. Hidupmu terlalu berharga, saudara, untuk mati bunuh diri. Ya, jangan pernah, apalagi gara-gara putus cinta lah. Aduh, sepele lah ya. Jangan sampai begitu. Maka kita harus betul-betul mempunyai pengharapan di dalam setiap kehidupan kita ini. Mazmur 33 ayat 18 sampai 19 dikatakan, lihatlah mata Yahweh tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia, pada orang-orang yang berharap pada kasih setianya, untuk membebaskan jiwa mereka dari maut dan untuk memelihara mereka dari kelaparan. Memang benar. Pengharapan, apalagi pengharapan kepada Elohim, itu mencegah kita mati bunuh diri. Dan dikatakan beda optimis dan harapannya. Kalau optimis itu hanya lebih fokus pada keinginan umum.
daripada bagaimana atau mengapa sebuah tujuan itu harus dicapai. Ini kata ahli Carver dan Shire tahun 2002. Dan tokoh dari psikologi positif si Snyder katakan seperti yang dikutip di dalam Schiavone tahun 2017 katakan mendefinisikan bahwa harapan ini sebagai keadaan motivasi positif berdasarkan 3 komponen, yaitu tujuan yang ingin dicapai apa? Yang kedua, jalur perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut kita jadi merencanakan, ya. Dan yang ketiga, agensi, maksudnya motivasi diarahkan untuk menuju tujuan tersebut. Jadi sekali lagi bahwa pengharapan bukanlah pengharapan yang pasif, tetapi aktif. Ketika kita katakan, ya saya berharap bisa mengubah kondisi saya saat ini, mengubah hidup saya ke arah yang lebih baik, maka saudara harus ada sesuatu yang dilakukan. Tidak diem-diem baik. Tidak hanya sekedar Tuhan tolong, Tuhan. Ya, tapi ada yang dilakukan dong. Kan nggak mungkin mak bedunduk Tuhan kasih uang dari langit sak gepok, kan tidak begitu, saudara. Tahu-tahu minta jodoh, Tuhan berikan aku jodoh yang dari Engkau. Amin. Tahu-tahu ada yang ketok pintu. Permisi. Kenapa? Saya mau ngelamar anak bapak. Kan tidak mungkin begitu, saudara. Tahu-tahu kenalnya kalau beneran begitu kan kita juga takut. Ini siapa? Orang dari mana? Antah berantah. Tahu-tahu muncul di depan pintu mau menikah, kan begitu. Mesti takut juga kan. Makanya harus ada usaha, gitu loh. Usaha. Ada yang kita lakukan, dan dalam kita melakukan inilah kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja di sana. Mungkin ada orang yang nolongin kita, ada orang yang bantuin kita, gitu loh, saudara. Ada yang bantu ngelarisi kita, gitu. Kamu ya bisa melakukan ini. Ayo, ini betulan ada ini butuhan nih pertemuan RT. Pesen ya, kan bisa begitu, saudara. Atau mungkin jomblo ya, aku ada temen loh. Coba ini dikenalkan, kan gitu. Jangan menutup diri juga. Enggak, belum apa-apa. Aku gak mau dijodohkan. Emang zaman Siti Nurbaya? Loh, pokoknya kan buka channel toh. Gitu loh, Mas Bro. Buka channel, Mbak Bro. Buka channel enggak masalah, kan kenal. Kan enggak harus langsung pacaran gitu loh. Nek seneng dilanjut, ora seneng ya dadi kanca wae ra apa-apa. Gitu loh. Jadi temen aja enggak masalah. Kan pakai enggak buka channel gitu loh, saudara. Jangan menutup diri. Ya. Begitulah. Dan pengharapan, kesadaran akan kuasa Tuhan hadir di dalam situasi kita. Ini bukan sebagai kekuatan bagi jiwa kita, apalagi kita berharap akan kehidupan kekal. Dan kita yakin bahwa Tuhan selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita yang kita lakukan. Dan terakhir, poin yang terakhir yang mau saya bagikan kepada kita semua itu cara membuat jangkar jiwa kita ini berfungsi dengan baik. Bagaimana supaya kita bisa mencapai pengharapan yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, menyucikan diri kita dari dosa. Dalam 1 Yohanan 3 ayat 2 sampai 3. 1 Yohanan 3 ayat 2 sampai 3 dikatakan, hai yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Elohim dan belum dinyatakan kita akan menjadi apa. Tetapi kita tahu bahwa apabila dia telah dinyatakan, kita akan menjadi serupa dengan dia karena kita akan melihat dia sebagaimana dia ada. Dan perhatikan ini, setiap orang yang memiliki pengharapan ini kepadanya, dia menyucikan dirinya sebagaimana dia adalah suci. Maka kita harus menyucikan diri kita dari dosa. Untuk kita bisa mencapai pengharapan, kehidupan kekal, kita bebaskan diri kita dari dosa-dosa yang mengikat. Mungkin ikatan ikatan pornografi, ikatan selingkuh, ikatan korupsi, ikatan apalagi hal-hal yang lain, kita tanggalkan itu. Ikatan dendam, ikatan iri hati, tinggalkan itu. Kita sucikan diri kita supaya kita berusaha bisa mencapai tujuan itu. Ya.
Ingat, pengharapan, kalau namanya kita berharap, kita ada sesuatu yang dilakukan, ada action. Salah satunya action kita ini, bersihkan diri kita dari segala dosa yang mengikat kita. Ikatan-ikatan masa lalu juga, kita trauma, ya enggak lepas dari masa lalu. Kita masih belum bisa move on. Belum bisa move on ini, bahasa Indonesianya apa? Belum bisa maju, belum bisa meninggalkan yang lalu gitu, masa lalu gitu. Kalau anak-anak muda tahu lah pasti, belum bisa move on. Baik itu masih cinta, maupun masih benci sama mantan pacar. Ya, itu belum bisa move on. Masih benci, nek kelingan ambek mantan, sik jengkel, itu tetap belum bisa move on juga. Jadi belum bisa move on bukan hanya karena masih cinta aja, enggak. Kalau masih cinta itu namanya CLBK, cinta lama belum kelar. Belum move on, ya. Tapi kalau masih benci, juga itu belum move on. Harusnya kalau ingat mantan, oh biasa saja. Gitu saudara, ya. Seperti itu. Kita sucikan diri kita. Bersihkan diri kita. Amin. Dan yang kedua, pikirkan yang benar. Di dalam Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, selebihnya saudara-saudara, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang menyenangkan, dan apa saja yang patut dipuji, sekiranya ada suatu kebajikan dan sekiranya ada suatu pujian, pikirkanlah hal-hal itu. Mari isi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang benar. Jangan berpikir, duh nanti gimana yo? Nanti gek-gek, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Bolehlah kita waspada, tetapi kita harus yakin, kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang benar. Tetap boleh waspada, tapi kita harus memperbesar pikiran-pikiran yang benar, yang mulia, yang manis, yang suci, yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu, saudara. Pikirkan yang kita inginkan, bukan yang kita tidak inginkan. Paham, saudara? Jualan, ngono ora payu piye? Jangan mikirin yang tidak kita inginkan, tetapi pikirkan yang kita inginkan. Dadalan, wah engko nek laris piye? Gitu saudara. Ngono ana semborong piye? Kan begitu. Demikian pula dengan anak-anak muda juga. Nek nembak jangan takut, tapi nanti nek ditolak bagaimana? Jangan pikir gitu. Pikirkan nek diterima bagaimana? Gitu. Fokusnya tuh beda, saudara. Iya toh? Saya dulu juga begitu. Nembak Elvina begitu. Nek ditolak apa ya? Resiko, nek diterima, puji Tuhan, puji Tuhan diterima. Begitu, ya. Jadi pikirkan yang benar, pikirkan yang kita inginkan, bukan yang kita tidak inginkan. Paham, saudara? Ya, itu. Lalu yang ketiga, selalu bersyukur. Bersyukur ini membuat kita feel good, menjadi merasa lebih baik, saudara. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal karena inilah kehendak Elohim dalam Masiah Yesua bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi harus bersyukur. Oh ada masalah besar, bersyukur, saudara. Ya, bersyukur, terima kasih Tuhan untuk permasalahan ini. Ditolak, nembak orang ditolak, bersyukur, terima kasih Tuhan. Bisa merasakan sakit gitu kan. Ditolak. Nggak masalah. Bersyukur dalam segala hal. Sim, ngomong penak. Memang penak. Tapi nek ngelakuke, kalau kita paksa, bisa pasti saudara. Amin. Lah apakah saya pernah melakukan ini? Ya pernah. Dulu ada permasalahan saya bilang, Tuhan terima kasih untuk masalah ini. Tuhan terima kasih untuk kondisi ini. Saya tahu semuanya mendatangkan kebaikan untuk setiap orang yang mengasihi Dia. Saya tahu, saya pastikan diri saya bahwa saya mengasihi Tuhan. Maka yang terjadi dalam kehidupan saya itu mendatangkan kebaikan. Pasti mendatangkan kebaikan. Maka dari itu, buatlah kita menjadi orang-orang yang ahli syukur. Ahli di dalam bersyukur. Ayo kita lihat apa yang bisa kita syukuri saat ini. Bersyukur saja. Bersyukur. Itu akan membuat kita menjadi lebih kuat di dalam menjalani permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Dan yang keempat,
Jangan menarik diri dari komunitas. Kadang-kala itu begitu kecenderungan orang-orang yang saya perhatikan, tidak cuma di sini, tetapi di mana-mana begitu. Kalau ada masalah menarik diri. Orang ning gereja, orang MK, tidak mau dibesuk, ya kan? Di WA nggak dibales, di telepon nggak dijawab. Sehingga akhirnya apa? Menarik diri dari komunitas. Saya kasih tahu, semakin saudara menarik diri, semakin terpuruk. Semakin saudara menarik diri, semakin aneh pikiran saudara. Semakin menarik diri, semakin mudah diterkam oleh kuasa gelap. Hati-hati. Maka dari itulah jangan pernah meninggalkan komunitas kita. Tetaplah berkomunikasi. Butuh kekuatan ngomong. WA, tolong dong saya diberikan kekuatan. Tidak masalah, saudara. Itu baik-baik saja. Itu manusiawi dan jangan malu. Itu bukan aib juga, saudara. Amin. Tolong dong, Mas Sim, diberikan kekuatan saya. Ini saya sedang galau nih, kuda gulana misalkan. Tidak apa-apa, WA boleh, gitu kan. Untuk kita bisa bangkit bersama-sama. Nah, di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri. Sebagaimana kebiasaan beberapa orang. Malah sebaliknya, semakin saling menasehati sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin mendekat. Kita tahu bahwa Yesua tidak lama lagi itu akan datang ke dalam dunia ini. Menjemput setiap kita. Maka setan tahu, ibarat film itu semua bubar, saudara. Maka setan ini melipat gandakan kekuatannya untuk bisa menarik sebanyak mungkin orang untuk menjauhkan diri dari Tuhan, begitu loh. Sebanyak-banyaknya dia melipat gandakan kekuatannya karena dia tahu sebentar lagi mah bubar ini zamannya. Dia enggak ini, maka dia lipat gandakan. Maka dari itu kita juga harus melipat gandakan kekuatan kita. Semakin kuat dan biarlah jangkar jiwa kita ini kita labuhkan betul-betul kita terus berpegang pada firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan iman kita. Iman yang sudah kita lakukan, yang kita punyai ini adalah sudah benar. Tidak salah. Sudah benar, jangan pernah ditukar dengan apapun juga. Baik harta, tahta maupun cinta, maupun popularitasan atau whatever apa yang membuat bisa melepaskan iman. Jangan pernah dilepaskan. Dan yang terakhir, jangan tawar hati. Karena firman-Nya di dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada hari kesesakan, kecillah kekuatanmu. Maka kita jangan pernah tawar hati. Tawar hati ini kayak, bos, ya melakukan ini, ya asal. Melakukan itu, ya wis lah. Itu tawar hati. Tapi kita biar mempunyai pengharapan, keyakinan bahwa yes, Tuhan pasti bekerja di dalam setiap hal yang saya lakukan ini untuk saya berusaha lepas dari permasalahan ini. Untuk saya bisa mengalahkan setiap permasalahan yang saya hadapi ini. Amin, saudara. Jangan pernah kecil hati. Dan dikatakan, ada orang mengatakan begini, apa yang tidak membunuhmu, itu yang memberikan, yang membuat kamu kuat. Jadi permasalahan ini tidak membunuh saudara. Itu akan membuat mental saudara semakin kuat. Ibarat orang sedang angkat barbel, itu kan nggak langsung 100 kilo saudara. Kan dari yang ringan-ringan dulu, betul enggak? Mungkin 5 kilo dulu, habis itu naik lagi 6 kilo, naik pelan-pelan kan naiknya begitu. Lama-lama akhirnya bisa kuat mengangkat barbel 100 kilo, kan begitu saudara. Itu hasil dari latihan. Tidak langsung begitu. Nah mungkin saudara saat ini menghadapi permasalahan yang saudara bayangkan bahwa ini beban 100 kilo. Saya masih belum bisa ini. Oke, latihan terus. Hadapi permasalahan ini dengan baik, berharap kepada Tuhan, dan saudara akan dapati suatu saat saudara akan bisa mengalahkan setiap permasalahan ini bersama dengan Tuhan. Aminnya kok sedikit? Yang lain masih ragu? Ya terserah, nek masih ragu sih ya resiko ditanggung penumpang sih ya. Saudara memilih mana? Mau meyakini firman Tuhan atau mau meyakini kondisi yang saudara hadapi saat ini? Saya pernah katakan bahwa kalau kondisi saat ini yang saudara hadapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, saudara harus lebih percaya akan firman Tuhan daripada kondisi yang saudara hadapi saat ini. Amin. Harus lebih yakin firman Tuhan. Kalau
kita melihat kondisi belum sesuai dengan apa yang firman Tuhan janjikan, perkatakan terus firman Tuhan dan kita terus hadapi. Kita lakukan menjadi bagian kita sampai realita berubah menjadi seperti firman Tuhan katakan. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Jangan menyerah dengan keadaan dan bila keadaan itu yang harus berbalik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah video dan biarlah ini yang saya maksud. Kalau ada permasalahan yang tidak membunuh kita, itu yang akan memberikan kita kekuatan. Melatih otot mental kita. Silakan. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. Maksud saya bukan mengiklankan, memang itu video iklan. Tetapi maksud saya ada satu makna yang bisa kita ambil dari video ini. Bahwa apa yang tidak membunuh kita, harusnya itu yang memberikan kita, buat kita latihan menjadi semakin kuat. Amin. Kita harus tetap kuat. Dan sekali lagi saya katakan, kalau kenyataan tidak sesuai atau belum sesuai dengan firman Tuhan, kita terus yakini bahwa firman Tuhan ini harus mengubahkan realita yang ada, dan realita ini yang ada ini harus tunduk pada firman Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh buat ibadah yang sudah diselenggarakan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu boleh menyukakan hati-Mu. Dan setiap firman yang kami dengar, boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kami terus mempunyai jangkar yang hidup bagi jiwa kami. Kami terus tertambat pada firman-Mu Tuhan. Engkau buat kami boleh menghadapi, mengalahkan setiap permasalahan di dalam setiap kehidupan kita dengan baik. Sehingga kami boleh terus maju untuk kemuliaan nama-Mu. Dan bila kami boleh menang bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Tuhan berkati dalam pelayanannya. Tuhan urapi lebih hari lebih heran. Berkati, berikan kemampuan, skill lebih lagi supaya dalam melayani pekerjaan-Mu semakin baik. Dan kami berdoa untuk setiap kami yang sudah hadir, baik di tempat ini maupun di ruangan kami masing-masing yang menyimak melalui radio maupun YouTube. Tuhan memberkati dalam setiap apa yang menjadi usaha pekerjaan kami, langkah-langkah kehidupan kami. Bila semuanya boleh menyenangkan hati-Mu, Engkau memberkati setiap kami. Engkau berkati kami dalam studi kami, dalam rumah tangga kami, dalam masa depan kami. Dan bahkan dalam setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan. Kami yang berjualan, kiranya Tuhan memberkati. Kirimkan orang-orang untuk memborong barang dagangan kami. Untuk kami yang membuka usaha jasa, Tuhan kirimkan orang-orang untuk memakai jasa kami ya Bapa. Dan kami yang bekerja, baik di institusi, di pabrik, di rumah tangga maupun dimanapun kami bekerja, Tuhan yang memberkati. Penyertaan-Mu yang pernah Engkau berikan kepada Yosef ketika di Mesir, biarlah penyertaan-Mu yang sama. Itu Tuhan berikan kepada setiap anak-anak-Mu ini. Sehingga anak-anak-Mu ini boleh menjadi anak-anak yang berprestasi dalam pekerjaannya ya Bapa. Kami yang mengolah kebun, mengolah
ternak Tuhan yang memberkati di dalam usaha kami. Kami yang usaha di dalam digital, Tuhan juga memberkati supaya semua boleh lancar, dan Tuhan yang memberkati segala apa yang menjadi pergumulan hidup kami, supaya semuanya boleh ada di dalam kendali-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan betul-betul berdaulat atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala Tuhan yang memberkati di dalam pelayanan mereka. Tuhan berikan urapan lebih hari lebih heran. Tuhan memberkati di dalam setiap perjalanan yang dilakukan di Jakarta, Tuhan yang memberkati. Dan kalau besok akan kembali ke tempat ini, Tuhan memberikan penyertaan-Mu juga supaya setiap kendaraan yang ditumpangi boleh berfungsi dengan baik dan dapat menghantarkan ke tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapak Yahweh, kami memberkati kesehatan mereka berdua ke dalam tangan Tuhan. Dan bila sebentar kami akan pulang, kami mohon penyertaan para malaikat-Mu untuk menjaga melindungi kami sepanjang perjalanan kemanapun kami pergi, supaya kami boleh sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan kumpulkan kami pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, untuk kami boleh kembali bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu dengan kondisi iman yang jauh lebih baik dari hari ini. Terima kasih Bapa, dan kiranya Tuhan berkenan untuk mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita menerima berkat Bapa Yahweh. Yevareka Yahweh wa Yesebareka. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pano elecha wikuneka. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yisa Yahweh pano elecha wa yashem leka shalom. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak-anak lembu dan anak-anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat, kasih dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yeshua Mesias Sang Pembeli Jiwa, dan Ruh Kudus menyertai engkau sampai Maranatha. Yeshua Mesias datang kembali untuk yang kedua kalinya dan mengangkat kita semuanya. Haleluya. Amin.